Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di mata kuliah ilmu dasar dan ilmu sosial dasar dan ilmu dasar. Di sini materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan pola pikir manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan nah, di sini ada beberapa proses perkembangan pola pikir manusia itu. Yang pertama itu ada rasa ingin tahu. Di sini rasa ingin tahu. Yang kedua mitos. Yang ketiga mitos antara pro dan kontra tentang mitos pro dan kontra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama tentang rasa ingin tahu. Nah, di sini rasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan suatu ciri khas manusia. Manusia itu mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di alam sekitarnya. Contohnya bulan, bintang, dan matahari. Bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri atau disebut dengan antroposentris. Rasa ingin tahu tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti batu. Batu itu kan benda mati, tanah, sungai, dan air. Meskipun air dan udara di sini memang bergerak, air kan bergerak, mengalir. Nah, itu kayak angin, ada hembusan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuh. Namun gerakannya itu bukanlah atas kehendaknya sendiri, akan tetapi akibat dari pengaruh ilmiah yang bersifat kekal. Nah, bagaimana halnya dengan makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang? Nah, sebatang pohon misalnya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan atas gerakannya yang awalnya, contohnya kayak mangga yang awalnya kecil, yang berbunga dulu, nanti buahnya kecil, nanti kan tiba-tiba besar. Itu kan ada pertumbuhannya, ada prosesnya. Anggaplah ada pergerakan. Nah, kayak daun-daunan cenderung mencari sinar matahari. Kayak bunga itu kan butuh sinar matahari. Atau akar yang cenderung mencari air yang kaya mineral untuk pertumbuhan hidupnya. Itu ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu yang bermula yang dimiliki manusia. Manusia itu kan sifatnya ingin tahu atau kepo, bisa disebut yang biasanya anak sekarang itu kan kepo, itu rasa ingin tahu. Nah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang mitos. Mitos di sini biasanya itu sering disebutkan kalau biasanya pada zaman dahulu. Misalnya orang tuanya kita kayak kita tidak boleh duduk sambil makan di pintu. Mitosnya kenapa? Itu kan hanya sekedar mitos. Jadi mitos itu perkembangan selanjutnya adalah manusia berusaha memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikirannya. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan atas dasar pengamatan maupun pengalamannya. Jadi rasa ingin tahu itu tidak terpuaskan, jadi menafsirkan, mengamatinya secara sendiri. Tuh, cerita yang berdasarkan atas mitos disebut legenda. Tuh. Mitos
timbul disebabkan antara lain oleh keterbatasan alat indera manusia, penglihatannya, pendengarannya, itu yang disebut dengan mitos. Nah, di sini juga ada beberapa mitos dapat diterima oleh masyarakat pada masa itu karena yang pertama, keterbatasan pengetahuan yang disebabkan oleh keterbatasan penginderaan baik langsung maupun dengan alat. Contohnya kayak kita di sini. Contohnya itu biasanya kalau kita tidak bisa menafsirkan suatu cerita atau suatu pengalaman, nah itu bisa dinamakan mitos. Nah, kan kalau dulu kita bisa melihat bintang hanya sebatas mata kita tanpa alat melihatnya. Kalau sekarang kan ada alatnya, melihat bintang, melihat bulan. Gitu. Nah, biasanya kalau yang kedua, keterbatasan penalaran manusia pada masa itu. Jadi, manusia itu kan kalau sekarang kan ilmu atau perkembangan kan sudah semakin pesat. Nah, kalau dulu kan perkembangannya itu kan masih terbatas. Gitu. Yang ketiga, terpenuhinya hasrat ingin tahu. Kalau dulu rasa ingin tahu itu semakin besar, hanya bisa menafsirkan mereka sendiri. Kita hanya bisa menafsirkan sendiri. Nah, kalau sekarang rasa ingin tahunya kita itu bisa terbayar atau terpuaskan, bisa membaca berita atau bisa membuka Google. Gitu. Itu kan kita rasa ingin tahunya kita kan terjawab. Kalau orang dulu kan rasa ingin tahunya masih belum terjawab. Gitu. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang mitos pro dan kontra. Nah, mitos pro dan kontra ini masyarakat dahulu itu dapat menerima mitos karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan perkembangan pada masa waktu itu. Sedangkan hasrat ingin tahunya itu sangat terus berkembang. Itulah sebabnya mitos merupakan jawaban yang paling memuaskan pada masa itu. Jadi mitos itu mengira-ngira atau memprediksi yang mereka itu masih belum ada jawabannya. Jadi mereka menjawab sendiri, menalar sendiri, tanpa adanya perkiraan, tanpa adanya dari pakar. Kalau sekarang kan ada pakarnya menurut ini. Nah, itu kan bisa menjadi cerminan atau bisa menjadi rujukan. Kalau dulu kan tidak ada rujukan menurut siapa. Gitu. Nah, jadi orang-orang Yunani pada masa itu yaitu ada pelopor atau perubahan pola pikir pada masa itu antara lain bisa merujuk pada pola pikirnya Anaximander pada tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Di sini seorang pemikir yang sejaman dengan Thales di sini dengan Thales berpendapat bahwa alam semesta ini yang kita lihat itu berbentuk bulat. Nah, berbentuk seperti bola dengan bumi sebagai pusatnya. Jadi menurut Anaximander ini kan kalau ini kan bukan mitos lagi, ini sudah ada pakarnya. Bumi itu seperti bola dan bumi berpendapat alam semesta itu seperti bola dan bumi itu mengitarinya pusat jadi pusatnya. Langit dengan segala isinya beredar mengelilingi bumi. Pendapat ini bertahan hingga 2 abad lamanya. Nah,
Ia juga mengajarkan pembuatan jam matahari atau petunjuk waktu, yaitu dengan menegakkan sebuah tongkat di atas bumi yang horizontal, yang menunjukkan bahwa bayangan tongkat itu menjadi petunjuk waktu atau menjadi petunjuk waktu masuknya salat. Gitu. Itu menurut Asminder. Dan yang kedua menurut Anaximenes tahun 560 sampai 520 sebelum Masehi. Nah, ini berpendapat bahwa unsur dasar pembentukan sebuah benda adalah air. Namun air di sini merupakan salah satu bentuk saja. Ia dapat merenggang menjadi api atau gas, atau memadat menjadi tanah atau padat. Inilah yang disebut teori pertama tentang transmutasi atau unsur-unsur. Tuh, jadi kalau dulu itu ada rujukannya, ada menurut pakar ini. Yang ketiga menurut Pythagoras. Pythagoras itu sering kita temukan dalam matematika. Nah, betul kan? Nah, di sini Pythagoras ini berpendapat bahwa sebenarnya unsur dasar membentuk benda itu ada 4, bukan 1. Yang biasanya itu segitiga. Segitiga itu kan ada 3. Ini biasanya kalian lihat di ini. Nah, ini kan ada segi 4 kan. Jadi menurut Pythagoras bentuknya seperti itu. Di situ yang dapat berubah dalam 3 bentuk unsur lainnya. Nah, itu kan bentuknya kan itu kan bisa dibentuk segitiga kan. Oh. Nah, di sini menurut Pythagoras. Jadi oleh karena itu para ahli sebelumnya keempat unsur dasar itu adalah tanah, api, udara, dan air. Jadi ada tanah, api, udara, dan air. Tuh, menurut Pythagoras ada 4 unsur, yaitu tanah, api, udara, dan air. Pythagoras juga bertekan di bidang matematika. Salah satunya penemuan yang terpakai sampai sekarang adalah dalil Pythagoras. Yang selanjutnya Empedokles. Nah, itu pada tahun 480 sampai 430 sebelum Masehi. Itu menyempurnakan ajaran Pythagoras. Jadi menurut Empedokles ini menyempurnakan atau melanjutkan tentang temuannya dari Pythagoras. Tuh, menyempurnakan ajaran Pythagoras tentang 4 unsur dasar, yaitu tanah, air, udara, dan api. Nah, ia memperkenalkan adanya tenaga penyekat atau tarik-menarik dan tenaga pemisah atau tolak-menolak. Tuh. Dan yang kelima, Plato. Di sini pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, Plato di sini mempunyai titik tolak berpikir yang berbeda dengan para ahli sebelumnya. Jadi yang sastrawan itu menghindari pemikiran yang terlalu materialistik seperti Democritus dan menurut Empedokles. Jadi tidak merujuk pada pemikiran sebelumnya. Nah, menurut Plato di sini, keanekaragaman yang tampak ini sebenarnya merupakan suatu duplikat saja dari sesuatu yang kekal dan immaterial. Dan yang keenam di sini menurut Aristoteles, ya. Menurut Aristoteles di sini ialah pemikiran terbesar pada zamannya. Jadi pada zamannya Aristoteles ini pemikiran ini sangat terkenal.
karena berhasil membukukan intisari dari ajaran para ahli sebelumnya. Jadi pada masa Aristoteles itu semua ajaran itu dibukukan, intisarinya ajaran para ahli sebelumnya Aristoteles itu sudah ada. Jadi Aristoteles itu membukukan dan mempelajarinya lagi. Ia membuang hal-hal yang tidak masuk akal dan menambahkan pendapatnya sendiri. Bukunya merupakan ensiklopedia pengetahuan masa itu tentang unsur-unsur dasar. Ia menyebutkan adanya zat tunggal yang disebut whole. Bentuk zat tunggal ini bergantung pada kondisinya. Contohnya materinya Aristoteles itu contohnya sebuah benda bila dipanaskan dalam keadaan kering akan berubah menjadi api. Itu menurut Aristoteles. Kayu adalah benda. Kayu bila dipanaskan dalam keadaan kering akan berubah menjadi kayu. Akan menjadi api, maaf ya. Akan menjadi api. Yang pertama disebut premis mayor, yaitu sesuatu yang berlaku umum. Yang kedua disebut premis minor, sesuatu yang khusus. Dan yang ketiga itu pastinya disimpulkan antara premis mayor dan premis minor. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi dengan materi perkembangan ilmu biologi, fisika, dan kimia menurut ilmu pengetahuan barat dan Al-Quran. Ya, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.